Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Siti Khalifah Agusnia dan Nurima Fitri Wahyuningsih. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang desain pengembangan penelitian tindakan kelas. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Yang kedua, desain atau model penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, bentuk dan skop penelitian tindakan. Materi yang pertama yaitu saya sendiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Desain atau model PTK itu dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran, yang terutama di dalamnya yang terdapat praktek seperti mata pelajaran biologi. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menerapkan suatu model PTK yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan dan evaluasi, yang keempat yaitu refleksi. Yang pertama, perencanaan. Hal-hal yang direncanakan yang diantaranya terkait dengan perbaikan pendekatan pembelajaran, contohnya metode pembelajaran, teknik atau taktik pembelajaran, strategi pembelajaran atau media pembelajaran. Perencanaan dalam hal ini hampir sama dengan apabila kita menyiapkan suatu rencana kegiatan pembelajaran untuk membuat SPP. Yang kedua, tindakan. Tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya, kita sudah merencanakan strategi. Nah, strategi apa yang kita gunakan, materi apa yang kita ajarkan atau yang lainnya. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang ditugaskan. Pada saat pengamatan, pengamat harus mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di dalam kelas yang dipakai untuk penelitian tersebut. Contohnya, mengenai situasi kelas atau perilaku sikap siswa pada saat penelitian di kelas tersebut. Yang keempat, refleksi. Yang dimaksud refleksi itu adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator atau teman-teman penelitiannya. Seperti diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian berdasarkan temuan pada proses pembelajaran tersebut. Nah, pengembangan desain penelitian tindakan kelas ini ada 2 siklus. Siklus yang pertama yaitu yang terdiri dari 4 tersebut: perencanaan, implementasi, pengamatan, dan refleksi. Jika keempat tersebut kita belum menemukan masalah yang ada di kelas tersebut, kita membutuhkan siklus yang kedua. Yang mana siklus kedua itu sama dengan siklus pertama. Kita mengulang kembali, kita mencari perencanaan, implementasi, pengamatan, dan refleksi tersebut kalau belum menemukan permasalahan yang ada di kelas yang kita teliti. Jika sudah menemukan permasalahan tersebut, maka kita tidak perlu mengulang pada siklus yang kedua, hanya melaksanakan siklus yang pertama. Mungkin hanya itu yang dapat saya menjelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Khalifah Agusnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalifah Agusnia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Quratul Aini. Saya akan menjelaskan tentang desain atau model penelitian tindakan kelas. Sebenarnya presentasi yang akan kami sampaikan di sini sama dengan kelompok 3 karena desain atau model ini penelitian tindakan kelas ini sama. Jadi
Model desain atau model penelitian tindakan kelas ada 4. Yang pertama, desain PTK model Kut-Lewin. Yang kedua, desain PTK model Kemis dan MC Taggart. Yang ketiga, desain PTK model John Elliot. Yang keempat, desain PTK model Hopkins. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 diantaranya. Yang pertama, desain PTK model Kut-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan kelas. Khususnya PTK Kut-Lewin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan AR. Konsep pokok penelitiannya yang terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan observing, dan refleksi atau rel setting. Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus. Yang kedua, desain PTK model Kemis dan MC Taggart. Nah, desain ini merupakan pengembangan konsep dasar dari konsep Lewin, hanya saja komponen tindakan atau acting dan pengamatan atau observing sebagai satu kesatuan. Ini penjelasan yang ketiga, desain PTK model John Elliot. Desain ini pun merupakan pengembangan dari konsep dasar model konsep Lewin. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah tindakan 1, 2, dan langkah tindakan 3. Dengan dasar penilaian bahwa pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang keempat, desain PTK model Hopkins. Nah, desain ini berpijak pada desain model PTK pendahuluannya. Selanjutnya, Hopkins menyusun desain tersendiri sebagai berikut: mengambil start, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan, diantaranya target, tugas, kriteria, keberhasilan, implementasi, dan evaluasi implementasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurima Fitri Wayuningsih. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengembangan desain penelitian tindakan. Nah, di sini saya akan membahas bagian C yang mengenai tentang bentuk dan skop penelitian tindakan. Nah, berdasarkan setting dan lokasinya, menurut Henry dan MC Taggart, penelitian tindakan itu ada beberapa macam penekanan. Yang pertama itu ada yang namanya participatory action research. Yang kedua ada yang namanya critical action research. Yang ketiga ada classroom action research. Dan yang keempat ada institutional action research. Penekanan pertama yaitu participatory action research ini biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat. Nah, yang kedua, critical action research yaitu penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi yang dilakukan oleh kelompok ataupun secara kolektif yang berkaitan dengan ketimpang ras atau gender. Yang ketiga ada classroom action research. Nah, ini adalah penekanan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas ia mengajar. Nah, seperti contohnya pada pembelajaran. Yang keempat ada institutional action research, biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam suatu lembaga. Sedangkan menurut ruang lingkupnya, skop di sini dibagi menjadi 3 level.
yaitu level yang pertama yaitu adalah level skala makro. Contohnya seperti meningkatkan angka partisipasi siswa tingkat SLTA. Terus yang kedua ada tingkatan level sekolah, misalnya meningkatkan kepedulian orang tua mendorong belajar siswa. Nah, yang ketiga yaitu level kelas atau untuk guru. Nah, di sini contohnya merangsang anak untuk berani bertanya dalam KBM. Nah, mungkin itu materi dari saya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pada dasarnya dari berbagai desain atau model yang dikemukakan oleh para tokoh ahli memiliki inti yang sama dalam mengembangkan PTK, yaitu inti-intinya yang pertama selalu ada perencanaan, yang kedua selalu ada tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.